Halo, gue Neil, I'm 21, and I'm gay. Gue gak sadar sih tepatnya kapan, cuma ya kayak ngerasa aja gitu. Happy aja sih, seneng gitu, karena ya gue tahu gue siapa. Karena gue tahu gue begini, terus gue menerima gitu. Dan accepting ini yang bikin gue happy. Sejauh ini gue ngerasa gitu sih. Ya nerima apa adanya. Bukan berarti accepting ini paksaan ya untuk diri gue sendiri. Karena gue nggak pernah force diri gue untuk nerima gue yang begini. Karena kalau kenyataannya gini, ya menurut gue yang perlu gue lakuin cuma ngejalanin aja sih. Iya gue terbuka, tapi nggak ke semua orang. Ya walaupun gue tahu sih kalau orang-orang di sekitar gue tuh tahu kalau gue gay, tapi gue kayak pretend kalau mereka nggak tahu. Jadi gue pura-pura aja goblok. Tapi yang tahu ya sejauh ini semua-muanya, yang paling tahu ya itu nyokap sih. Karena gue selalu cerita semua hal ke dia. Respon dia fine, fine aja. Dia nerima gue apa adanya. Respon teman-teman yang deket sama gue juga fine. Tapi kalau respon yang lain gue nggak tahu ya. Dan gue nggak mau tahu juga sih. Bukan berarti gue nggak peduli loh. Cuma gue nggak mau kayak ngabisin waktu gue buat mikirin hal yang useless gitu sih. Reaksi negatif pasti ada, cuma nggak sering sih. Gue taunya ya kalau ada yang kasih reaksi negatif biasanya kayak rejection aja sih. Tapi mereka nggak secara gamblang gitu ngasih taunya, kayak tersirat aja. Kadang dari kata-kata, kadang dari lirikan mata juga kelihatan, gelagat badan semuanya kelihatan kalau rejection banget. Reaksi negatif yang paling parah sih menurut gue nggak ada ya. Sejauh penilaian gue, semuanya menurut gue sama aja, selalu rejection dengan tersirat. Nggak ada yang sampai ngedorong gue dari lantai 10 jatuh ke bawah gitu, nggak ada sih. Kayak ekonomi ya, ada untung sama ruginya. Merasa untungnya sih mungkin gue jadi bisa cerita tentang masalah-masalah gue, kayak lebih intens gitu loh, lebih dalam ceritanya ke orang-orang terdekat, ke nyokap, ke temen-temen gitu. Nggak sharing masalah aja sih, apapun gitu gue share. Ya mungkin kadang mereka juga nanya hal-hal yang mereka pengen tahu dan mereka nggak tahu, ya kalau misalnya gue tahu pasti gue jawab. Jadi ya sharing-sharing aja. Kalau rugi sih gue nggak tahu ya. Mungkin gue aja kali yang nggak mikirin apa kerugiannya, malas aja. Kalau bicara soal stigma, karena stigma tentang LGBTQ banyak banget, jadi lebih baik mendingan balik lagi deh ke individu masing-masing. Karena yang diekspos lebih sering dan dianggap menarik dari kelompok LGBTQ ini kan sisi keburukannya ya. Jadi percuma gitu mau ngebela kayak gimana juga, mau ngebela diri pun ya pasti bakal salah-salah aja gitu. Karena stigmanya banyak banget. Ya kayak salah satunya stigma negatifnya kan HIV AIDS ya. Kaum LGBTQ menularkan HIV AIDS gitu. Tapi gimana kabarnya dengan orang-orang di luar LGBTQ yang dalam tanda kutip pemain juga? Ya nggak? Mungkin aja dong keinfeksi juga. Lagian juga gue sebagai
part of LGBTQ nggak sembarangan melakukan aktivitas seks sana sini. Gue juga bersih kok. Ya itu salah satu stigma aja sih, masih banyak stigma lain. Dan gue peduli sebenarnya, cuma karena di sini susah untuk bersuara, jadi ya lebih baik gue diem aja sih. Cara untuk bertahan ya pakai baju zirah yang gue tahu. Bercanda ya. Seberusaha mungkin nggak denger ya, nggak mendengarkan bukan berarti nggak peduli. Maksudnya mengurangi apa yang didengar supaya nggak sakit hati, karena kalau udah sakit hati bawanya udah kemut, udah malas banget ngapa-ngapain. Jadi ya berusaha aja lah nggak mendengarkan banyak-banyak, karena yang tahu seluk beluknya bukan orang lain gitu loh, tapi diri gue sendiri. Ya masa orang lain tahu diri gue gitu loh, tahu apa yang gue jalanin, ya nggak sih? Sama self love sih. Iya, sebenarnya cara ampuh bertahan tuh self love ini, karena dengan self love gue jadi lebih eh, menghargai gue sih. Gue menghargai gue. Maksud gue ya gue lebih memanjakan diri gue. Gue tahu kalau diri gue bukan sebatas yang orang-orang bicarakan atau orang-orang rendahkan gitu loh. Karena gue gay jadi gue bisa direndahkan dan lain sebagainya. Enggak. Jadi gue nggak mau ada pandangan seperti itu gitu. Peran mereka menurut gue penting sih, penting banget. Ini gue ngomongin nyokap ya, nyokap sama adik-adik gue gitu. Jadi peran mereka ngebantu gue ngebangun mental gue sih untuk lebih be brave, terima diri gue sendiri gitu, dan nggak usah takut gitu loh, karena nggak ada yang salah sama diri gue yang begini gitu. Nggak ada yang salah gue jadi gay. Gue juga kok yang kemot ke mereka. Maksudnya bukan mereka yang nerka-nerka, lu gay ya gitu. Enggak, mereka nggak nerka-nerka gitu. Walaupun gue tahu sih banyak banget yang nerka-nerka, cuma gue di sini lagi membicarakan nyokap kan sama adik-adik gue. Gue kayak mau ke mereka kayak gimana ya gue ngomong gitu loh ke mereka langsung. Jadi mereka nggak ada perasaan curiga-curiga gitu. Dan itu karena gue nggak mau hidup dalam kebohongan juga sih. Ya nyokap selalu ngasih tahu sih, apapun yang gue pilih dan menurut gue yang terbaik buat gue ya jalanin aja gitu, karena kan hidup gue gitu, bukan hidup orang lain, bukan hidup nyokap gue juga, kata dia ya, bukan kata gue. Kayak nothing tulus aja, gak akan tahu hasilnya kalau nggak coba dijalanin. Nyokap ya, nyokap gue selalu ngomong sih, manusia atas perbuatannya nggak ada yang salah, mungkin cuma kurang tepat aja. Kurang tepat sama salah beda ya. Gini, jadi kalau misalnya ada manusia yang melakukan sesuatu terus mengambil pilihan dan gak fit di dirinya, merasa pilihan itu gak fit di dirinya, ya berarti pilihan itu bukan pilihan yang salah. Dia memilih hal yang kurang tepat gitu. Dan pada akhirnya kan pilihan yang kurang tepat ini bisa dibetulin, ya gak sih? Jadi ya nobody's wrong gitu. Tapi ya pada akhirnya ini sih yang bikin gue mikir apa keinginan gue sebenarnya sih. I'm gay and I'm okay. Ya orientasi seksual gue yang gini nggak ngerubah diri gue sih, nggak ngilangin sisi baik di diri gue sih, nggak ngerubah moral gue jadi yang buruk-buruk gitu, nggak. Dan gue juga nggak mencoba melanggar etika publik yang ada. Ngapain outdoor, enggak lah, nggak mungkin. Ya gue tetap gue gitu, hanya orientasi seks gue aja yang beda. Ya mungkin malah orientasi seks gue emang begini dari dulu gitu, dan gue aja yang baru tahu, yang baru sadar. Bisa jadi kan. Intinya kalaupun gue gay, itu nggak akan ngerubah diri gue jadi buruk, atau bahkan ngerubah kepribadian gue jadi aneh dan lain sebagainya. Gue tetap gue sih. Gue pernah kok denial, pernah. Tapi fase denial itu sih
bukan titik terendah di hidup gue ya. Karena kalau menurut gue sendiri, titik terendah itu ya cuma klise aja sih. Klise yang dibuat diri sendiri, yang maksudnya kalau misalnya kita nggak bisa atasin kegagalan atau kesulitan yang lagi kita alamin di diri sendiri, ya kita ngebuat itu sebagai titik terendah. Jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain padahal ya bisa ya. Ya makanya gue nggak pernah merasa banget sih tentang titik terendah, nggak terlalu merhatiin titik-titik terendah gitu di hidup gue. Apalah itu. Pokoknya kalaupun ada, pasti cara ngatasinnya ya dari diri gue sendiri kan. Dan pasti balik curhat ke nyokap. The only way. Yang pastinya keadaan hidup orang lain dengan hidup gue itu beda ya, nggak sama. Jadi gue nggak mau egois nih ngasih saran yang berhasil untuk gue tapi belum tentu berhasil untuk yang lain. Tapi intinya tuh please be brave aja sih. Believe in yourself. Percaya sama diri lo sendiri dan jangan pernah menyalahkan siapapun akan keadaan lo yang sekarang. Termasuk nyalahin diri lo sendiri gitu loh. Karena percuma gitu loh nyalahin atas bawah kanan kiri, nyalahin dunia, nggak ada efeknya. Jadi ya karena nggak akan ada gunanya kayak gitu, lebih baik coba jalanin aja. Bener gak sih? Kalaupun emang lu pada nggak punya kesempatan untuk terbuka seperti gua, mungkin karena faktor apapun yang gua nggak tahu, ya jangan pernah nyerah aja sih dengan diri sendiri. Ya mungkin kalau jalan lo bukan kayak gitu, bukan berarti kayak lu harus nyerah gitu sama diri lu. Terima diri kalian apa adanya gitu loh. Dan kalau emang kalian merasa kurang tepat, ya dilurusin aja gitu. Itu hak kalian. Ya hak kalian untuk membenarkan yang menurut kalian benar atau yang menurut kalian salah. Terus hak kalian untuk memilih sesuatu, memilih jalan hidup kalian. Ya pokoknya hak hidup kalian lah. That's your rights. Dan di sini pun gue juga punya hak untuk hidup bahagia.